Selamat pagi, salun kepada semua kawan dan saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau bersama merenungi satu pertikaian yang terakhir di Injil Matius, dan kami puji hari ini adalah hari 200, hari 202, hari yang kita sama-sama merenungi akan firman Tuhan di Injil Matius, dan kita haleluya puji kepada Tuhan atas kurnia dan pimpinan Tuhan sampai hari ini, dan kami dengan hati rendah hati dan kemuliaan kepada Tuhan, dan juga sama-sama kami ingin mentutup kepada firman Tuhan Injil Matius. Amanah Argo. Malah kita doa bersama. Tuhan Bapa di sorga, bukanlah sumbangan kami yang membolehkan kami meluangkan masa untuk membaca, menerokai firman Tuhan, tetapi adalah sumbangan Tuhan dan kemuliaan dan kebaikan Tuhan yang membawa kami lebih dalam mendalami dalam firman Tuhan. Kami juga ingin berdoa supaya Tuhan ampuni dosa kami dan juga pimpin kami dalam kewujudan Tuhan, dan kami dapat menikmati bersamaan pernyataan Tuhan dalam jiwa kami, supaya jiwa kami penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran, dan bantulah kami menjadi seorang berkat untuk membawa lebih banyak orang ketahui Kristus Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan Tuhan jiwa, dan hanya kami dalam Kristus, jiwa kami baru ada makna yang sebenar, dapat memperolehi kesukacitaan yang sebenar. Kami berdoa supaya berkatilah semua yang mendengar dan membetutuk kepada firman Tuhan. Bantulah kami jauh daripada dosa dan godaan. Pimpinlah kami memasuki kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kawan-kawan, saudara-saudari, kami puji syukur Tuhan dalam sepanjang 202 hari ini, kami sudah rujukan yang paling utama, yaitu Robert Asno dan Anthony Amaker, di mana mereka menulis Matthew dalam komentari dalam tradisi Wesleyan, yang menjadi editor ialah George Youngs, di bawah satu siri dipanggil New Beacon's Bible Commentary, ditepikan dari Kansas City Beacon Help Press 2019. Puji Tuhan. Mari kita baca arkan firman Tuhan, Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kemudian 11 murid ini berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditentukan Yesus bagi mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, berkata apa? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kawan-kawan, apakah identiti Yesus Kristus yang sebenar? Dan apakah maksud pemberitaan? Menjadi dua tema yang paling utama diadakan terakhir supaya menyatukan dan menyelesaikan dua tema utama, yaitu identitas Yesus Kristus dan pemberitaan. Drama Mesaya yang menderita, yang ditolak, anak manusia telah diselesaikan dalam penampakan Yesus Kristus adalah Mesaya yang dibenarkan, anak Allah sebagai anak yang bangkitkan dan ditinggikan, yang telah diberi otoritas atas alam semesta yang diciptakan. Perjalanan para murid, kisah para murid juga mencapai puncaknya di sini. Dimulai dengan antusias dengan panggilan dan mengikuti tanpa syarat. Diikuti dengan penunjukan 12 murid, tetapi kemudian merosot, dipenuhi dengan kesalahfahaman, kegagalan, dan pengkhianatan. Di sini pembaca menemukan pemulihan hubungan yang rosak dengan Yesus, dan bahkan lebih lagi rasa tujuan yang dihidupkan kembali. Kawan-kawan, saudara-saudari, bahasa Trinitarian dalam formular baptisan. Munculnya bahasa yang ditebarkan ilmiah. Trinitarian dalam formular baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bab 28 ayat 19 telah mempicu perdebatan ilmiah
Banyak komentator melakukan bahawa formula tersebut berasal daripada Yesus Kristus sendiri dan lebih mungkin mencerminkan pengakuan dan praktik Kristen yang lebih kemudian. Dalam kedua kasus, bahasa Trinitarian ini dimaksud menjadi masuk akal dalam konteks penghuraian yang lebih luas. Ini tidak hanya mempikai kisah misi Kristus Yesus dengan kehadiran Tritunggal pada baptisannya bab 3 ayat 13 sampai 17. Tetapi juga merangkumi dan mengakui keterlibatan semua peribadi Tritunggal dalam misi sepanjang Injil. Meskipun berikut amanah agung unik. Unik untuk Matthew yang memiliki paralel, episod ini menyerupai pengutusan serali dia punya itu peringkat. Episod ini merupai pengutusan 12 murid dalam bab 10 ayat 1 sampai 4. Kedua kali para murid diutus untuk misi dalam otoritas Yesus. Ada yang berseru tentang pemanggilan dan pengutusan ditemukan dalam kitab suci, di urangan, dan juga petikan yang lain di dalam perjanjian lama. Kawan-kawan dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus dan teks ayat 16 sampai ke 17, ada beberapa perkataan yang penting dalam bahasa Yunani. Termasuk eporeutesa, seberas murid pergi ke Galia menunjukkan ketaatan aktif mereka ke perintah Kristus Yesus. Tindakan ini mentandakan pemulihan hubungan mereka dengan Kristus, perjalanan ketaatan. Penyembahan perse Nesa, ketika melihat Kristus yang bangkit, mereka menyembahnya, sebuah istilah yang biasa digunakan untuk penyembahan kepada Allah, mengindikasikan pengakuan akan keilahian Yesus Kristus, pengumuran iman, etistasa. Beberapa hari mereka mengalami kelagu-laguran, menggambarkan kondisi berdiri dalam dua fikiran. Ini menunjukkan kejujuran penghuraian tentang pengumpulan iman para murid bahkan saat berhadapan dengan Kristus Yesus yang sudah bangkit. Kata-kata Yunani dipilih Matius menggambarkan perjalanan iman para murid dari ketaatan ke penyembahan sambil tetap mengakui pengumuran iman mereka. Yesus mendekati para muridnya dengan lemah lembut, berbicara dengan tindakan pentenangan dan rekonsiliasi. Dia tidak menegur mereka atas kegagalan mereka, melainkan mempersiapkan mereka untuk misi yang lebih besar. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada Kristus Yesus oleh Allah Bapa. Ini menunjukkan pentinggian dan pentopanan Kristus Yesus sebagai anak Allah yang telah diberi otoritas penuh atas seluruh ciptaan. Melalui otoritas ini, para pengikut Yesus dipanggil untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Mereka diberi kuasa untuk mengumumkan kabar baik tentang pemerintahan universal Yesus dan membawa orang lain kepada iman dan ketaatan. Kawan-kawan, otoritas universal Kristus Yesus, segala kuasa di sorga di bumi telah diberikan kepadaku, menunjukkan otoritas penuh Kristus Yesus atas seluruh ciptaan. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, mentegaskan panggilan untuk mencangkau seluruh umat manusia. Baptisan Trinitarian, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, melambangkan penyatuan dengan Allah Tritunggal. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, mentekankan pentingnya ketaatan dalam pemuridan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, menjamin pernyataan Kristus yang terus menerus. Yesus dari Nazaret yang telah dipermalukan dan disalibkan, sekarang dibenarkan oleh Allah sendiri. Di sini kebangkitan berhubung dengan pentobatan dan pengambilan kekuasaan. Tuhan yang bangkit memiliki otoritas yang diatribusikan hanya kepada Allah sendiri. Motif Injil telah kemesiasatan atau kerajaan mencapai puncaknya di sini dengan twist yang tertukar. Kawan-kawan, misi universal, Yesus sebagai Tuhan yang ditinggikan memerintahkan misi universal. Kabar baik dipeluaskan ke semua bangsa pantata etni. Ini memperluaskan fokus awal pada domba-domba yang hilang dari Israel menjadi misi untuk seluruh dunia.
attorney. Misi ini berpusat pada kata kerja utama, jadikanlah murid pada teusete, dengan 3 tindakan: pergi, membaris dan mengajar. Menjadikanlah mereka murid pada teusate, pada teusate. 3 tindakan: pergi, membaptis dan mengajar. Fokuslah adalah membentuk pengikut yang setia, bukan sekadar penyebaran pesan. Baptisan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus menjadi praktik baru yang mencerminkan pemahaman Trinitarian gereja mula-mula, berbeza dari baptisan Yohanes sebelumnya. Pembaptis dalam nama memiliki arti ganda dalam tradisi Yunani Romawi, mentanda kepemilikan sementara dan konteks Yahudi yang bertindak atas nama seseorang. Baptisan tanda masuk ke dalam hubungan perjanjian baru dengan Allah, mengajar mereka untuk mentaati segala sesuatu yang telah kuperintahkan, hidup sesuai dengan perintah-perintah Yesus, jaminan kehadiran Yesus yang memperdayakan sampai akhir zaman. Dengan demikian, para rasul dipanggil untuk membawa orang-orang dari segala bangsa ke dalam perhubungan yang baru dengan Allah melalui tindakan baptisan yang telah terlihat. Ini menandakan kemilikan kepada Allah, penyataan ke dalam umat Allah yang baru dalam misi Allah, dan kehidupan baru di bawah perintah ilahi. Dan pekerjaan ini barisan memiliki perspektif eschatologis, penyataan ke dalam kerajaan Allah sehingga ia membentang sampai akhir zaman. Para murid dipanggil untuk menjadikan orang lain murid Yesus, guru yang sejati. Barisan menjadi titik masuk. Ikuti dengan pengajaran untuk melakukan segala perintahnya terutamanya yang tercermin dalam khotbah di bukit. Kerajaan Yesus Kristus dialami melalui hidup yang selaras dengan perintahnya, menjadi milik Allah yang bererti mengorientasikan kembali seluruh hidup sesuai kaidah ilahi yang bersifat misioner. Misi pengajaran dan kehidupan komunitas iman bertumpu pada jaminan pernyataan Kristus sampai akhir zaman. Setiap generasi murid akan mengalami kehadirannya yang memperdaya mereka. Kawan-kawan dari teks, apa kita boleh belajar? Episode akhir Injil berfokus kepada Kristus yang sudah bangkit dan ditinggikan di atas gunung. Mesias yang menderita telah diartikan sebagai Tuhan atas segala. Dibenarkan ditinggikan oleh Allah Bapa setelah kematiannya di kayu salib. Kawan-kawan kerajaan universal, Kristus adalah dasar bagi misi umatnya untuk membawa semua bangsa di bawah pemerintahan dan ketaatan kepada Yesus Kristus Anak Allah. Amanat agung bersifat Christocentris, mengutus para rasul untuk menjadikan murid baginya di seluruh dunia. Episode terakhir juga soroti hubungan antara Mesias dan umatnya dan kasih karunia-Nya. Yesus mempercayakan tugas penting kepada para pengikutnya menjadi utusan kerajaan, menunjukkan kuasa pemulihan ilahi. Dari teks, kebangkitan dan kehadiran terus-menerus dari Kristus yang ditinggikan akan memperdayakan para murid yang bingung, ragu-ragu dan lemah untuk membawa kabar baik tentang pemerintahannya ke seluruh penjuru bumi. Kisah Injil tidak berakhir dengan kebangkitan Kristus Yesus yang membawa pembacaannya ke masa depan. Para rasul dan seluruh gereja diutus dalam misi Allah yang melangkung semua orang. Misi yang berancut sampai akhir zaman. Amanat agung menetapkan dasar bagi misi universal yang melampaui pantas-pantas etis dan geografis, mengundang semua orang untuk menjadi bahagian dari kerajaan Allah. Saudara-saudari, kesimpulannya ialah otoritas universal Yesus, yaitu otoritas universal atas surga dan bumi, mentegaskan peranannya sebagai Tuhan yang bangkit dan ditinggikan. Para murid diperintah untuk menjadi semua bangsa murid, memperluaskan jangkau Injil ke seluruh dunia yang dipanggil misi global. Baptisan Trinitarian dalam nama Tuhan Bapa Allah, Anak dan Roh Kudus mentegaskan peranan sentral Tuhan Tridunggal dalam misi dan kehidupan orang yang percaya. Yesus menjanjikan kehadirannya yang abadi, yaitu terus-menerus dengan para muridnya sampai akhir zaman, memberi jaminan dan kekuatan untuk misi mereka. Mari kita datang berdoa. Tuhan Bapa, pandulah kami, pergilah. Jadikanlah mereka murid Yesus dan ajarlah mereka dan juga baptiskan mereka dalam nama Tridunggal. Dan kami puji syukur atas jaminan pernyataan Tuhan bersama dalam misi. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu dan kita jumpa lagi. Bye.